Selamat menyaksikan podcast Apple Indonesia. Podcast kali ini kita bersama narasumber Bapak Ari Budi Prakoso. Hai elevator netizen, kita berjumpa lagi dalam podcast Apple Indonesia. Podcast ini dibuat untuk elevator netizen sehingga lebih mengenal tentang industri elevator di Indonesia. Pada episode kelima ini, narasumber kita adalah Bapak Ari Budi Prakoso. Beliau adalah generasi milenial yang memiliki karir di industri elevator. Saat ini bekerja di PT Tosindo dan beliau juga sekarang ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Apple Indonesia. Sekarang ini lagi banyak diperbincangkan mengenai batasan usia di dunia perpolitikan di Indonesia yang mengatakan bahwa generasi milenial belum layak tampil di pentas kepemimpinan level nasional. Generasi milenial itu berusia antara 27 tahun sampai 42 tahun. Halo Pak Ari. Halo Pak Freddy. Akhirnya kita dapat berbincang dan mengisi podcast Apple Indonesia setelah beberapa kali tertunda. Selamat datang di podcast Apple Indonesia. Terima kasih Pak. Pak Ari, topik kita untuk episode ini adalah tentang generasi milenial yang berkarir di industri elevator. Saat ini kan Pak Ari berada dalam usia generasi milenial. Mungkin bisa diceritakan Pak tentang bisnis atau produk dari PT Tosindo Elevator Utama, di mana Pak Ari saat ini berkarir. Baik. Dan mengapa memilih berkarir di industri elevator? Silakan Pak. Ya, yang pertama saya sebetulnya bekerja di PT Tosindo Elevator Utama dan saya sendiri sudah bekerja di perusahaan ini kurang lebih sudah hampir mendekati di bisnis lain ini sudah hampir 10 tahun sebetulnya. Jadi berawal dulu saya sudah pernah bekerja di sebelumnya di pabriknya, ya, di pabrik manufacturingnya daripada Toshiba di Malaysia. Saat ini memang di PT Tosindo Elevator Utama adalah sebagai distributor agent untuk produk Toshiba Elevator dengan juga Toshiba Elevator. Kami ya semua macam produk dan macam unit, misalkan dengan posisi passenger lift, panoramic lift, kemudian lift service, dan kemudian juga escalator, travelator kami sudah supply gitu ya, selama lebih daripada 25 tahun sampai hari ini Pak. Oke. Tentunya ada alasan, ada yang melatar belakangi kenapa sampai memilih berkarir di industri elevator dan memilih PT Tosindo sebagai tempat bekerja. Sebenarnya dalam pekerjaan itu saya sendiri merasa bahwa beberapa poin-poin penting kan belum tentu setiap orang. Kebetulan saya bukan dalam tahap, artinya secara pendidikan bukan di sisi lebih ke manufacturing atau bicara tentang mechanical engineer ataupun juga dengan electric engineer. Tapi sebetulnya saya arsitek Pak. Tapi hanya dalam dunia
engineering itu sebetulnya konsepnya sama. Tapi memang yang saya sampaikan bahwa poin-poin penting dalam sebuah engineering itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip valid ya. Kalau dulu saya kan kerjanya arsitek ya, karena sekolahnya arsitek. Kemudian kalau arsitek itu lebih, misalkan Pak Freddy bikin meja, itu like and dislike-nya tinggi. Saya bikin meja, Bapak bilang bagus, belum tentu orang lain bagus. Tapi kalau di dunia elevator itu kevalitannya itu tinggi, Pak Freddy. Jadi betul-betul harus berfungsi dengan baik, kemudian berjalan dengan baik, walaupun ada nilai-nilai toleransi di sana. Artinya lebih arahnya itu engineering yang solid, yang rigid. Gitu. Nah, itu adalah yang membedakan antara dunia engineering mechanical dan electrical dengan yang misalkan dengan arsitek ya, yang lebih dengan dunia nyeninya, dengan lebih dunia dengan ya artinya posisi yang tidak valid tadi itu lebih akan tercipta. Seperti itu Pak Ferdi. Artinya kalau bekerja di industri elevator itu jauh lebih complicated gitu ya, secara engineeringnya gitu ya. Betul, karena kalau saya ya hal yang simpel ya, misalkan kalau dunia arsitek sentimeter itu masih toleransi masih oke. Tapi kalau Bapak ketahui misalkan kita bicara tentang mechanical engineering atau electrical engineering, itu nilai toleransinya adalah milimeter, bukan meter, bukan sentimeter lagi. Jadi artinya bekerja di industri ini atau terutama di bagian engineer itu cukup menarik dan cukup menantang. Ya, ketelitian dan setiap orang yang berlaku ya, terutama di engineering biasanya adalah orang-orang yang sangat detail oriented. Oke, cukup menarik. Sebuah tulisan di CNN Indonesia mengatakan bahwa untuk generasi milenial sering dikaitkan dengan kegiatan yang sesuai dengan passion. Ada sisi kreativitasnya dan waktu kerja yang harus fleksibel, nggak boleh yang kaku, dan tetap harus bisa produktif. Jenis pekerjaan itu seperti mungkin media sosial spesialis, event organizer atau advertising, dan bahkan mungkin barista. Dan yang agak menarik berbincangkan gitu ya, kok tidak ada sebutan teknisi atau engineer, apalagi di bidang elevator, untuk pilihan berkarir bagi generasi milenial itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar bekerja di industri elevator tidak cocok untuk generasi milenial? Ini pertanyaannya menarik, tapi menurut saya ini harus diluruskan bahwa industri itu sebetulnya sangat menarik buat generasi milenial, gitu ya, atau mungkin generasi Z ya, gitu ya. Karena dunia lift itu adalah artinya kita juga nggak semua sistem desain itu masih mengikuti yang lama. Perkembangan terhadap teknologi, perkembangan terhadap dengan keperluan dan requirement daripada sebuah gedung dalam mengelola traffic itu juga sangat asik Pak sebetulnya kalau diikuti. Gitu, kita bisa bicara tentang ECR system, kita bisa bicara tentang double deck systems, bisa bicara tentang twin lift dan lain sebagainya. Hal itu sebenarnya bisa menjembatani terhadap kebutuhan, gitu ya, keperluan dan public area sebagai yang dulu mungkin di salah satu podcast itu saya sampaikan bahwa transportasi publik itu kan adalah jantungnya nih Pak Freddy, jantungnya dari para gedung. Karena kalau transportasinya hilang ya berarti sulit lah gedung itu bisa beroperasi. Kalau menarik, sangat menarik Pak, karena bagi saya eksplorasi terhadap sebuah produk engineering itu sangat luar biasa sampai hari ini, gitu ya.
dulu mungkin Pak Freddy dulu di zamannya Pak Freddy ya, gitu ya. Mungkin lift masih dianggap belum safe, safety-nya belum lengkap, dan mungkin uh, masih dengan ya artinya teknologi yang masih terbatas pada saat itu. Tapi melihat sampai hari ini bahwa saya kira semua orang sudah sangat umum menggunakan lift. Artinya produk engineering ini mau usia berapapun dengan berbagai kalangan apapun tetap menggunakan lift. Dan bagi generasi milenial sebetulnya prospek di industri di lift di Indonesia itu tinggi, Pak. Karena kita melihat bahwa mungkin kalau kita misalkan Indonesia dibandingin dengan Singapura, landed kita itu land kita tuh, tanah kita masih sangat luas, Pak. Masih banyak banget bisa tercipta adanya kota-kota berkembang, ya saat ini kan pemerintah saat ini lagi mengembangkan di IKN ya, dan juga banyak sekali sebetulnya prospek-prospek tertentu di dalam dunia industri lift yang bisa hadir, Pak. Jadi kalau artinya secara kesempatan untuk berkarir di industri lift, karena dari hulu ke hilir ya, ada orang bisa jual, ada orang bisa engineering, ada orang bisa install, ada orang bisa maintain, dan itu sangat luas gitu. Kamu bisa bicara ke developer, kamu bisa bicara ke government gitu, kamu bisa bicara ke profesional seperti konsultan. Kesempatan itu sangat luas, Pak. Sangat luas. Terutama yang memang mereka yang punya edukasi ya terhadap education background terhadap teknik mesin misalkan, atau teknik elektro misalkan, itu pada utamanya di sana, Pak, untuk diproduksi. Jadi artinya kan kalau dijelaskan bahwa untuk bisa menikmati bekerja di industri itu, dia harus punya apa ya namanya ya, artinya dia harus detail oriented. Iya. Artinya nggak bisa asal-asalan. Iya. Karena ada masalah ukur-ukuran. Terus yang kedua juga kalau misalnya di bagian engineering kan artinya dia harus mengerti prinsip-prinsip teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin seperti itu. Iya, ya itu tadi saya sampaikan, karena yang namanya dunia engineering itu biasanya ilmu validitasnya itu tinggi gitu ya. Tapi kalau kamu bicara tentang industri lift, artinya ya tadi ngerti sipil, ngerti mechanical, ngerti electrical. Tapi walaupun dengan itu semua, biasanya di dalam sebuah perusahaan mereka sudah punya bagian-bagian tersendiri atau orang-orang yang berklasifikasi tertentu dalam itu. Seperti itu, Pak Freddy. Oke, Pak Ari, jika melihat pengalaman kerjanya kan, kalau kita lihat di profilnya itu mewakili berkarir sebagai desain engineer di pabrik di Malaysia, di pabrik Toshiba di Malaysia, dan sekarang pindah. Artinya kalau desain pabrik itu kan tidak terkait berinteraksi langsung dengan orang face to face. Yes. Dan sekarang sebagai sales marketing di PT Tosindo Elevator Utama, artinya harus berinteraksi face to face. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan seperti itu sesuai dengan visinya Pak Ari? Apakah misalnya pekerjaan itu adalah sebagai sebuah yang dicita-citakan atau sebuah dream dari Pak Ari? Kalau bisa disebut dream, saya pikir pekerjaan saat ini adalah salah satu dream buat saya, sebuah impian dan pencapaian yang sangat saya nikmati dan saya hargai ya, atas apa yang saya lakukan lah ya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau tadi Bapak Freddy itu sampaikan dulunya
di pabrik gitu ya. Kebetulan saya di mechanical engineer, jadi mengurusi tentang ya dari atas sampai bawah, dari traction machine sampai ke pit. Itu kan bicara tentang bill of material, dan kita harus bisa mencocokkan terhadap fungsi dari misalkan berapa kilogramnya, kemudian berapa kecepatannya, terus kemudian harus tahu bagaimana menghitung berapa keperluan dan kebutuhan terhadap main rope, panjangnya berapa, tail cord-nya berapa, kemudian ada bracket misalkan tinggi sekian. Jadi artinya konsep-konsep yang dulu di engineering gitu ya, konsep di engineering, ilmu matematika dan fisikanya keluar, Pak. Ya. Itu memang harus, kalau saya sampaikan itu memang mutlak harus ada gitu. Karena ya mungkin kalau habis kuliah terus lupa persamaan kuadrat, ya nanti nggak bisa ukur ini Pak, beban berat counterweight misalkan dengan kereta misalkan seperti itu. Ya hal-hal yang mudah seperti itu Pak, itu memang harus kita bisa mematematikanya, harus mempolakannya itu sehingga kita mengerti. Nah, saat di sana menjadi seorang engineer, kemudian memang saya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia, dan akhirnya ditempatkan pada saat ini ditempatkan jadi sales marketing. Artinya pengalaman yang pernah didapatkan waktu di Malaysia sana akhirnya bisa mengembangkan diri bahwa kamu ini bisa bicara dengan siapapun yang tadi saya sampaikan, bisa bicara ke developer, bisa bicara ke konsultan, bisa bicara government, ke pemerintahan dan lain sebagainya. Artinya saat kamu punya kemampuan belajar sebelumnya, terus kemudian kamu bisa sampaikan kepada publik gitu ya, itu sangat asik seperti itu Pak. Karena kenapa? Ya sama yang kita lakukan saat ini di Apple ya, kita memposisikan diri kita sebagai advisor, sebagai counselor untuk orang-orang di itu. Walaupun memang kalau saya bicara tentang menjadi sales marketing, ilmunya bukan pasti lagi Pak. Produknya pasti, tapi approaching-nya terhadap seseorang itu kan beda-beda. Dan inilah yang paling menarik karena ya bersyukur saya pernah merasakan di mana kamu dari dunia yang validitasnya tinggi sampai menuju ke yang marketing yang sangat dinamis, kemudian harus bisa mengikuti ya dinamika dari sebuah project. Iya. Terus kalau kita lihat kan, kalau latar pendidikannya Pak Ari ini kan seorang arsitek, berarti benar-benar pure engineer. Kemudian sempat belajar manajemen atau marketing, dan sekarang di karirnya juga seperti itu. Yang pertama sebagai engineer di pabrik yang khusus mengenai engineer. Nah, sekarang bekerja di bagian sales marketing. Artinya jadi ilmu-ilmu sosial yang lebih banyak digunakan di situ. Mana yang paling menarik Pak di antara keduanya? Paling menarik sebetulnya nggak bisa ada yang paling dan ada yang tidak paling ya. Cuman kalau saya lihat memang ini ya, disiplinnya berbeda. Tapi dalam pola sebuah pekerjaan, saya rasa Pak Freddy juga dulu dan sekarang masih berkecimpung di dunia lift. Saya yakin juga Pak Freddy tidak stay di satu tempat, betul Pak Freddy. Mungkin Pak Freddy dulu pengalamannya adalah sebagai, ya saya nggak tahu ya, mungkin Bapak dulu sebagai instalator, kemudian mungkin pernah jadi sales marketing juga. Tapi artinya biasanya orang-orang yang berkecimpung di dunia lift, dia belajarnya tidak mungkin di satu posisi saja. Biasanya, gitu. Setidak-tidaknya dia punya dua posisi yang berbeda. Mungkin kalau dia mungkin sebagai instalatir, nantinya bisa jadi maintenance misalkan. Nah itulah yang menarik gitu. Jadi sebetulnya disiplin ilmu terhadap engineering, katakanlah anak-anak milenial mau join, artinya kalau kamu pintar manajemen dan kamu katakanlah mau belajar di engineering, kamu bisa jadi project manager. Kamu bisa ngerti, begini, cara pasangnya begini, tapi saya harus mengelola nih. Saya katakanlah, manpower saya harus sekian, jam kerja harus sekian. Karena saya bilang, manusia pun, sumber daya manusia pun harus dikelola, misalkan seperti itu.
Atau kamu pinter apa? Desain. Oh, kamu bisa ciptakan marketing tools, misalkan sales tools yang banyak gitu untuk digunakan orang sales untuk menjual misalkan. Atau kamu pinter presentasi, kamu bisa membuat presentasi itu. Atau kamu mungkin pinter soft skill dengan Microsoft Excel, kamu bisa bikin database misalkan. Karena database itu sangat diperlukan. Katakanlah kamu mau mencari tentang unit apa saja yang sering bermasalah misalkan, atau breakdown ratio-nya berapa ya setiap bulannya misalnya seperti itu. Itu menarik Pak. Jadi dunia industri lift itu nggak selalu engineering, dan itu terbuka bagi siapapun. Nggak cuman background edukasi yang sangat penting, tapi kalau kamu punya soft skill nih Pak, kamu pintar Microsoft Excel misalkan, yang paling mudah-mudah aja Excel, kamu pintar bikin presentasi yang bagus gitu ya, atau kamu ngerti bagaimana mengatur project management, kamu nanti bisa kembangkan diri kamu menjadi misalkan punya license di K3 tentang safety, tentang peraturan, maka hidupmu akan berkembang Pak. Jadi bukan lagi terhadap dunia yang valid dan rigid, berbanding terbalik dengan dunia yang dinamis, yang penuh dengan kejutan dinamika. Itu Pak sebenarnya. Jadi dari penjelasan Pak Hari kan akhirnya di perusahaan itu kan kalau bekerja ada dua pilihan, bisa jadi spesialis atau bisa jadi generalis. Itu juga tergantung perusahaan juga di mana si karyawan itu mau ditempatkan. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memilih, tapi itu kadang-kadang itu jadi pilihan dari perusahaan itu. Sekarang kita kembali ke perusahaan di mana Pak Hari bekerja pada saat ini. Menurut Bapak, bagaimana perusahaan di mana Anda bekerja saat ini bisa beradaptasi terhadap preferensi pilihan kerja para generasi milenial? Bagaimana seharusnya sebuah perusahaan itu mampu memberikan atau menyediakan pekerjaan-pekerjaan atau tempat-tempat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka sehingga perusahaan itu tetap menarik gitu. Kira-kira seperti apa? Kalau saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di tempat saya memang untuk menjadikan preferensi itu pada intinya bekerja itu kan antara earn dengan learn. Kalau kamu di kaum yang masih memulai untuk bekerja, otomatis belajar dulu, learn. Nah, konsep learn itu nantinya kalau memang menarik, ya, dengan katakanlah packaging terhadap karir path, jejak karir. Misalkan seseorang misalkan oke, kamu ya misalkan lah di awal kontrak dulu misalkan setahun atau 2 tahun, berarti kamu permanen. Tapi di posisi itu kalian juga harus bisa seperti apa ya, lulus dalam berbagai tes, baik itu mungkin secara tertulis dan juga secara praktikal. Kalau menarik dan tidak menarik ya kita akan buatkan karir path bagi mereka. Dan selama dalam waktu probation atau masa dalam trial, pasti ada tim-tim yang akan melihat mereka-mereka ini. Oh, kamu cocoknya di sini, kamu baiknya di sini, gitu ya. Saya rasa kalau untuk kaum milenial, anak-anak muda untuk bekerja di dalam dunia elevator industri, sangat-sangat terbuka luas Pak. Jadi kalau ada karir path yang menarik, kemudian juga saya rasa banyak sekali malah talent hunter itu mencoba untuk mencari kaum milenial untuk bekerja di dunia. Ya kalau kami di dunia industri lift, ya itu tadi gitu ya. Kalau kamu dapat pembelajaran dengan training yang baik, gitu ya, kamu juga dapat remunerasi yang baik, gitu ya, yang reasonable, yang sesuai dengan tempatnya. Saya rasa dunia kamu akan berkembang. Apalagi, tadi saya sampaikan berkali-kali,
bukan hanya hard skill aja yang perlu, tapi soft skill. Oke, Pak. Jadi sekarang kita udah sampai ke akhir perbincangan kita. Ya. Jadi ini ya kita sebutkan sebagai closing statement. Ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Ari sarankan sebagai saat ini generasi milenial untuk generasi, mungkin kita sebut generasi Z lah, Iya. supaya ke depan mereka tertarik bisa mau bekerja di industri. Ya. Sebenarnya pesan yang saya sampaikan ya bukan hanya di dalam dunia live saja, tapi di dunia bekerja. Sebetulnya yang perlu diketahui dan digarisbawahi ya, bahwa setiap pekerjaan itu adalah pertemuan silang. Kesuksesan itu pertemuan silang antara kamu punya kemampuan sama kesempatan. Kalau kamu punya kemampuan tapi ya, sayang kamu nggak punya, tidak punya kesempatan, kamu pun nggak jadi. Makanya setiap hari ya harus melatih diri sampai kesempatan itu datang. Saya yakin lah kesempatan kecil itu akan menjadi kesuksesan buat kamu kalau kamu nggak nyerah. Tapi juga kalau ada orang punya kesempatan, katakanlah dia punya privilege, dia sebetulnya orang dalam lah atau apa gitu ya. Tapi kamu juga nggak punya kemampuan, ya sama aja bohong. Jadi bagi anak-anak milenial, kaum anak-anak milenial atau anak-anak yang masih di generasi Z, yaitu saya bilang kesuksesan itu adalah pertemuan antara kemampuanmu dan kesempatan yang datang. Bagi saya itu. Oke Pak, terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik hari ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi penonton dan juga pelaku industri di Indonesia. Terima kasih Pak Freddy. Elevator Netizen, sampai di sini perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di podcast Elevator Indonesia untuk episode berikutnya. Terima kasih.